sebelum sejauh Kan itu ada kita kontrak lagi. menggali soal komitmen politik dan lain sebagainya. Saya bicara soal timeline dulu deh, supaya kita Kita berbicara sesuatu yang post-factum. Susah. Bung Freddy menganggap akan, saya mengasah tidak. Nggak begini, karena kan Bung Freddy tadi menjawab sebelum 2009 berakhir. Betul. Artinya bisa saja sehari sebelum masa jabatan Pak Prabowo atau bisa jadi besok atau minggu depan. Tapi implikasi dari ini semua yang penting disadari adalah bagaimana masa depan investasi di sana. Kan segala sesuatunya butuh kepastian. Saya tidak tahu persisnya kalau soal investasi swasta, cuman yang saya tahu itu sekarang kelihatan pembangunan fisik di IKN itu sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Dan itu sebetulnya juga nggak... Kan di awal direncanakan 80-20 skemanya. Ya, 80 dia. investor, kemudian 20 lewat APBN. Kan itu kalau skenarionya jalan. Bahwa per 2025 ASN-nya udah pindah semua ke sana gitu loh, Bah. Sekarang udah 2026. Baru 1.000 orang. Ya, kalau kita masuk dalam pola pikir bisnis atau investor, pasti dia butuh kepastian. Semakin cepat Kepres diterbitkan, maka semakin cepat potensi ekosistem yang akan terbentuk di sana, dan kemudian mereka akan masuk, memberikan kucuran dana, memastikan juga bahwa infrastruktur dan ekosistem akan semakin berjalan. Ya saya tidak, makanya kan tinggal dilihat sekarang swasta mana yang turun sekarang ke sana. Berapa hotel yang dibangun swasta di situ? Semuanya relatif masih pakai APBN. Dan APBN-nya juga kurang untuk 1 tahun aja kayaknya kurang ya. Dianggarkan 48,8 triliun dari periode 2025 hingga 2028. Tapi faktanya memang angka itu masih jauh dari angka yang setengahnya aja ditentukan. belum kan. Nah inilah sebabnya ya, kalau saya sendiri ya bukan tidak setuju IKN pindah. Ini sesuatu yang kita dulu juga bicarakan waktu 98 itu. Apakah Jakarta masih akan tetap kita paksakan sebagai ibu kota negara, atau kita harus memilih tempat lain yang memungkinkan kita mendesain sebuah ibu kota negara baru. Nah soal tempat misalnya sekarang Nusantara, ya itu debatable. Saya sendiri mungkin bisa didialogkan lebih kencang tuh dengan Pak Jokowi saat itu gitu. Nah tapi kalau soal pindah ibu kota itu bagian dari cita-cita 98. Cuma kemananya? Nah Pak Jokowi memilih ke Nusantara sekarang ini kan. Nah ada 2 keberatan saya, kritik saya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan pindahnya ya. Apakah sudah melalui satu pemikiran yang sangat dalam bahwa kita harus pindah ke tempat yang sekarang ini. Pemindahan ibu kota itu kan bukan sebuah pekerjaan yang seperti simsalabim kan. Membutuhkan pikiran yang dalam, melibatkan ini itu. Waktu yang panjang, investasi yang besar. Ya. Nah yang kedua adalah sejak dari awal kita sudah ingatkan tuh. Saya kira juga kalau bisa dicek lagi beberapa pernyataan saya. Presiden Jokowi terlalu bernafsu untuk memaksakan bahwa IKN itu jadi ibu kota negara per 2024. Kan targetnya tuh 2024 kan? By undang-undang. Apanya? By undang-undang. Semuanya. Enggak lah, nggak mungkin. Termasuk di dalamnya perpindahannya kan? Pak Jokowi mengatakan itu jangka panjang, Bang. Oh iya, pembangunan. Iya dong. Pembangunan fisiknya jangka panjang. Iya. Tapi perpindahannya. Ya. Secara bertahap. Iya. Akan dilakukan 2024. Sehingga bayangan beliau saat itu, presiden siapapun setelah beliau berkantornya sudah di Nusantara. Maka kan ada satu saat itu mobilisasi yang luar biasa ASN kan. Ya tapi balik lagi begini, soal urgensinya. Saya ke Bung Freddy ya. Kita pahami kondisi geopolitik hari ini memang membuat ekonomi kita sulit ya. Rupiah melemah, fiskal kita semakin ketat. Kalaulah kemudian Anda berharap ketika Kepres itu segera diterbitkan, apa konsekuensinya ke depan? Ini kan time-nya udah diatur oleh pemerintah, timeline-nya. Ya, Pak Prabowo pemerintahan ini sudah mengatakan bahwa dia akan masuk setelah gedung-gedung legislatif dan yudikatif itu selesai. Dan OIKN mengatakan paling lama semester awal 2028 itu semua sudah selesai. Kawasan inti pemerintahan kan sudah tadi, istana segala macam sama menteri-menteri. Dan yang terbaru Istana Wapres katanya sudah siap ditempati. Iya. Dan dikabarkan juga sebetulnya
Pak Gibran akan segera berkantor di sana. Ya, infrastruktur pendukung, ya bendungan segala macam kan sudah, ya ASN, apartemennya segala macam kan sudah. Nah, yang tinggal itu karena kan Presiden Prabowo mengatakan harus lengkap. Jadi trias politika itu, dan OIKN sudah mengatakan 2027 akhir selesai, tapi selambat-lambatnya awal 2028. Nah, kemudian di Muzani mengatakan 2028 pasti pindah sana pemerintahan ini. Menurut saya timeline-nya itu sudah jelas gitu loh. Jadi sebetulnya masuk akal juga pernyataan Presiden Prabowo itu bahwa pemerintahan ini ya trias politika itu harus berada di dalam suatu kawasan gitu loh. Jadi menurut saya kita tunggu saja itu Bang Rey. Memang coba kita berpikir, frasa tunggu saja itu bukannya justru sesuatu yang gak baik dalam proyek pembangunan. Wait and see. Bukan wait and Soalnya see. tidak ada kepastian. Bukan tidak ada kepastian, Bung Abraham. Sudah di timeline-kan, sudah dijadwalkan seperti itu. Justru kita ini harus memberikan narasi ke publik, ya harus memberikan pembelajaran kepada publik. Memang sudah diatur termasuk anggarannya, termasuk rencana masuknya, mobilisasi ASN-nya. Nah, memang sampai 2028. Seberapa visible Anda melihat itu dengan kondisi yang tak menentu hari ini? Setidaknya begini, setidaknya sampai saat ini belum ada dari pemerintah meralat anggaran untuk IKN. Gitu loh. Setidaknya beberapa hari yang lalu OIKN masih statement, pembangunan masih tetap berjalan. Setidaknya OIKN masih mengatakan paling lama awal 2028 selesai semua. Kan begitu. Itu menurut saya itu yang harus kita pegang. Terus narasi-narasi mana yang kemudian yang katakanlah yang menunjukkan bahwa ini tidak akan tepat sesuai timeline yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali narasi personal yang dikatakan Bang Rey tadi. Tetapi dari pemerintah sendiri yang seperti aku katakan tadi itu masih on schedule itu. Nah, Bang Rey kan hanya berdasarkan personalnya Presiden Prabowo, kan begitu. Kan nggak bisa begitu. Ya, gitu loh, pertama ada saya menyebut ini prospektum. Memang kita tunggu aja sejauh apa kebenarannya kan. Kita bicara begini-begini semuanya juga sesuatu yang belum jelas juga. Itu pertama. Yang mana belum jelasnya, Bang? Yang kita sebutkan itu tadi kan. Kepres yang belum hadir sampai hari ini, itu yang dimaksud. Itu satu. Bung Yang Rey. kedua adalah apakah benar-benar juga akan dipindahkan? Kita belum tahu. Tunggu aja 2028. Setidaknya kan sampai saat ini schedule-nya udah jelas. Schedule-nya setidaknya saat ini sudah ribuan orang mestinya yang harus dipindahkan ke... Memang ribuan, Mas, 1.800 sudah di OKN. Lebih dari itu mestinya. Ya, kalau disebutkan bahwa pemindahan ini bertahap, Bung Rey, tidak serta-merta kemudian membawa secara penuh ASN di sana. Karena berat pasti beban biayanya. Apalagi keadaan hari ini semakin sulit di hadapan kita. Skenarionya kan berubah-ubah sejak dari Pak Jokowi kan. Artinya apa? Artinya hari ini mereka merancang begini, besok bisa beda. Sejak dari zamannya Pak Jokowi, sudah berkali-kali tuh rancangan pemindahan ASN itu ke IKN. Jadi enggak. Mungkin satu yang pasti Gibran akan segera berkantor di sana. Kan dari kemarin-kemarin juga udah diwacanakan. Ya, kantornya disebutkan sudah siap, 50 Nggak stafnya sudah mungkin menyiapkan. berkantor kalau kepresnya nggak keluar. Sebetulnya nggak perlu harus nunggu juga tiga kantor itu harus ada di IKN kan. Kalau presidennya mau ke sana sekarang bisa keluarkan kepres yang di sana kantor presiden. Sama wakil presiden. Kenapa harus tiga-tiga dan sebagainya gitu. Itu yang saya mau katakan. Hanya bisa berubah. Berarti sampai sekarang putusan MK Dan justru perubahan-perubahan itu bahwa memperlihatkan kepada saya bahwa Pak Prabowo itu nggak punya keinginan berada di sana. Saya sih sepakat. Justru momentum keluarnya putusan MK ini ya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih mengeluarkan langkah atau suatu perbuatan yang bisa menjawab ini ketakutan-ketakutan publik. Misalnya tadi nggak apa-apa, keluarkan saja kepresnya mengatur. Enggak, putusan MK ini justru pada tingkat tertentu menguntungkan pemerintah.
Kenapa gitu? Karena dengan begitu pemerintah merasa nggak perlu lagi dipaksa untuk apakah harus mengeluarkannya segera atau tidak. Justru itu maksud saya, Bang. Justru Dia lebih santai sekarang. Ya, karena Jakarta belum pensiun. Putusan MK mengatakan semuanya tergantung pada Kepres. Ya, berarti sampai hari ini definitif Jakarta masih ibu kota Indonesia. Betul, iya, dengan sendirinya. Meskipun itu sebetulnya udah bertentangan dengan undang-undang ibu kota Jakarta, kan? Undang-undang daerah khusus Jakarta. kan begini, Bang. Kan diskusi ini kan diadakan karena memang ada polemik, ya, butuh kepastian baik investor, nah fiskal. Nah, maksud saya melalui keluarnya putusan MK ini, Abang kan menjawab justru ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah, Nah, saya justru men-challenge sebaliknya, Bang. Ini harus dipergunakan oleh pemerintah, ya, untuk memulai tahapan, ya, yang lebih konkret, kan begitu. Bisa seperti kata Abang, keluarkan saja Kepresnya melalui tahapan-tahapan sehingga nanti di ujung 2028 Presiden Prabowo ujungnya nanti akan tapi jadi kalaulah kemudian Pak Gibran berkantor di sana as Wapres ya begitu. Ya tapi Jakarta pada prakteknya masih pusat kekuasaan hari ini gitu. Itu yang saya bilang tadi, ini historis ini bagi Pak Prabowo, itu satu. Kan kita juga belum mengamati soal sebenarnya partai-partai ini mau pindah apa enggak. Itu juga tuh, ya kan? Lembaga-lembaga negara lain sebenarnya punya keinginan yang cukup enggak, dorongan yang cukup enggak untuk pindah juga ke IKN atau enggak, gitu. Ya, yang ketiga, kan sebagai amanat undang-undang kan nggak mungkin ingkar dari itu, Bung Rey. Ingkar tidak, soal ini kan soal kapan. Bisa 2028, bisa 2029, bisa 2030. Kan undang-undang itu tidak mengatakan tahun sekian. Yang ada itu adalah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara. Soal kapan ia akan diresmikan sebagai ibu kota negara, ya nunggu Kepres. Kan artinya sangat tergantung kepada presiden. Dan presiden menurut saya juga mungkin ya sangat tergantung pada masukan yang ada pada di sekelilingnya. Entah itu partai, entah itu ketua-ketua umum partai, entah itu anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, termasuk jangan-jangan kelompok bisnis. Menurut Anda apa yang terjadi dengan kelompok bisnis? Ya jangan-jangan mereka juga masih ogah-ogahan untuk pindah ke IKN. Mereka merasa tidak ada prospek di sana? Bukan soal nggak ada prospek, Pak. Karena apa namanya itu kan bisnis itu mungkin akan berkembang kalau ya ekosistemnya sudah hidup dan berjalan. Iya. Maka setelah itu sudah dibangunkan, maka mulailah investasi berdatangan. Mereka dengan sendirinya gitu. Nah, mereka mungkin kenapa kita kan mulai diskusi, apakah kelompok-kelompok bisnisnya udah ke sana? Ya saya tidak tahu kan. Makanya saya tanya, apakah Anda mendengar bahwa ada swasta yang masuk ke sana? Ya kan ada hotel yang dibangunkan di sana. Itu hotel dulu yang ada groundbreaking juga, ada beberapa bangunan di sana. Itu dulu di zamannya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu yang bawa. Tapi apakah upaya yang sama dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang? Cina baru masuk berapa triliun itu? Ini saya baru dengar nih. Iya beneran. Baru berapa hari yang lalu IKN ngomong. Kalau Cina kan biasanya hubungannya dengan Pak Jokowi itu. Ya ini tapi baru, Bang. Iya. Jadi kalau Cina umumnya itu Pak Jokowi kan. Yang punya perikatan dengan Cina itu biasanya adalah Pak Jokowi. Jadi boleh jadi itu perbincangan dahulu dengan Pak Jokowi yang direalisasikan sekarang. Yang penting kan masuk, Bang. Oh iya. Model kerjasamanya juga harus perlu dicermati bersama juga kan. Saya kurang paham kalau soal itu gitu. Kalau soal investasi macam-macam ini gitu. Tapi secara umum lah kita menandakan belum ada sejauh kita diskusi ya pada momen ini yang memperlihatkan ada keinginan kuat untuk pindah ke IKN itu. Orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN, orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya, kalau ke MBG itu berapapun diminta Pak Prabowo kasih, ya kan? Yang kita nggak ngerti trail aja ada, kaos kaki ada, tapi di IKN ngirit. Iya, persoalan kita kan di situ. Kapan Kepres ini? Enggak, Bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Termasuk persoalan kita. Enggak, Bang, persoalan pemohon. Aku nggak persoalanku itu, Projo nggak persoalan kami tuh. Cina aja baru investasi, Bang, 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya?